Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang profesi polisi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Sehingga banyak orang yang beranggapan sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat dikatakan profesi, karena profesi menuntut keahlian. Dan kami di sini ingin membahas salah satu dari profesi dalam bidang militer, yaitu profesi polisi. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Pengertian polisi. Menurut Sajipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Wikipedia, polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Jadi, polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta menangkap orang yang melanggar undang-undang. Macam-macam unit polisi. Yang pertama ada Sabhara, Satuan Samapta Bayangkara, yang disingkat Sat Sabhara, adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres atau Polresta yang berada di bawah Kapolresta, bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaan kepolisian atau tugas umum dan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di TKP dan penanganan tindakan pidana ringan atau tipiring, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satuan Sabhara dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta Bayangkara atau biasa disebut Kasat Sabhara. Yang kedua ada Brimob. Korps Brimob Polri adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum beresiko tinggi, pencarian dan penyelamatan atau bisa disebut tim SAR, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom atau EOD. Korps Brigade Mobil juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, seringkali bersamaan dengan operasi militer. Yang ketiga ada Propam. Divisi Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggung jawab atas pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Div Propam sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat markas besar berada langsung di bawah Kapolri. Tugas Div Propam secara umum adalah membina dan menyelenggara fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri. Yang keempat ada polisi DVI atau Disaster Victim Identification.
Tim DVI bentukan Polri yang terdiri dari orang-orang yang perannya sangat diperlukan untuk melakukan suatu proses identifikasi korban bencana yang sudah rusak tidak mungkin lagi dikenali. DVI adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban yang meninggal akibat bencana massal secara ilmiah yang mengacu pada standar baku internasional Criminal Police Organization atau Interpol. Tim DVI terdiri dari dokter spesialis forensik, dokter gigi, ahli antropologi atau ilmu mempelajari tulang, kepolisian, fotografi, dan ada yang berasal dari masyarakat. Yang kelima, ada polisi pariwisata. Latar belakang pembentukan Satuan Pariwisata Polda Metro Jaya didasarkan pada peraturan hukum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Selain itu terdapat juga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang di dalamnya Kepolisian Republik Indonesia. Yang keenam ada Polisi Pantai. Polisi pantai memiliki seragam yang lebih santai dari unit kepolisian lainnya. Seragam yang mereka kenakan mulai dari kaos biru, bertopi cowboy, dan celana Hawaii. Dengan seragam khusus ini diharapkan polisi pantai lebih luas dalam beraktivitas selama pengamanan kegiatan wisatawan atau di sekitar pantai. Yang ketujuh ada Polisi Inavis. Inavis bertugas penting dalam proses identifikasi. Identifikasi di sini difokuskan pada pemusatan data otentik diri seluruh penduduk Indonesia, yaitu melalui sidik jari. Inavis sendiri adalah singkatan dari Indonesian Automatic Fingerprint Identification System. Yang kedelapan ada Lab4. Satuan Lab4 bertanggung jawab pada pengolahan TKP, mulai dari membuat parameter pemeriksaan TKP, mengumpulkan bukti kejahatan, sampai dengan pemeriksaan bukti. Satuan ini mempunyai alat kerja yang cukup banyak. Yang paling dikenal adalah kamera, foto yang hampir selalu mereka bawa. Seragam khas satuan ini adalah kaos berkerah hitam atau model kemeja hitam dan rompi dan topi. Yang kesembilan ada polisi PBB. Pihak Polri setiap tahunnya selalu mengirimkan perwakilan dari negara untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian, biasa disebut PBB, atau sering disebut juga topi baja biru. Sesuai dengan topi biru muda yang mereka kenakan, tidak hanya di Indonesia, tetapi negara-negara lain di seluruh dunia juga mengirim perwakilannya dengan pasukan ini. Tim polisi PBB merupakan gabungan dari tentara, polisi sipil, dan para petugas sipil lainnya. Tugas unit polisi ini bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia. Yang ke-10 ada Densus. Departemen Khusus 88 dan biasa disebut dengan Densus 88, anti teror adalah satuan khusus kepolisian untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk penanganan segala ancaman teror, termasuk teror bom dan penyanderaan. Beberapa anggotanya juga merupakan anggota tim Gegana. Tim khusus ini terdiri dari ahli investigasi, ahli badan peledak atau penjinak bom, dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu.
Masing-masing kepolisian daerah memiliki unit anti-teror yang beranggotakan 45-47 orang. Yang ke-11 ada unit K9. Unit K9 adalah satuan Polri dengan ciri khasnya yaitu bertugas dengan anjing. Partner yang terbilang cukup efektif dalam perannya mencegah dan menangani kondisi tertentu. Salah satu khas seragam polisi ini adalah menggunakan sarung tangan, pelindung tubuh, dan helm pelindung. Yang terakhir ada polisi berkuda. Salah satu polisi yang digunakan di satuan polisi berkuda. Tidak ada perbedaan mencolok dari seragam Sabhara. Hanya dibedakan memakai topi berkuda. Selain berfungsi sebagai pengamanan keseharian, satuan ini juga membantu dalam penanganan kasus huru-hara. Syarat menjadi polisi. Persyaratan umum pendaftaran Akademi Polisi 2020 ialah 1. WNI 2. Pria atau wanita 3. Bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa 4. Setia kepada NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 5. Sehat jasmani maupun rohani, melampirkan surat keterangan dari institusi kesehatan 6. Minimal berumur 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri 7. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana, melampirkan SKCK dari Polres setempat 8. Memiliki kepribadian yang jujur, adil, berwibawa, serta tidak memiliki sifat tercela 9. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian. Persyaratan khusus pendaftaran Akademi Polisi 2020 ialah 1. Belum pernah menjadi anggota atau mantan Polri atau TNI atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI 2. Tidak berkedudukan sebagai PNS 3. Minimal lulusan SMA atau MA pada jurusan IPA atau IPS, bukan lulusan paket A, B, dan C dengan ketentuan 1. Nilai rata-rata kelulusan ujian nasional bukan gabungan dengan ketentuan minimal nilai rata-rata 60,00 untuk lulusan 2016 sampai dengan 2019. Untuk lulusan 2020 akan ditentukan kemudian. 2. Khusus Papua dan Papua Barat, nilai rata-rata kelulusan ujian nasional bukan gabungan dengan ketentuan minimal nilai rata-rata 60,00 untuk lulusan 2016 sampai dengan 2018. Minimal nilai rata-rata 55,00 untuk lulusan 2019. Untuk lulusan 2020 akan ditentukan kemudian. 3. Bagi lulusan 2020 atau yang masih kelas 12, melampirkan nilai rapor kelas 12 semester 1 dengan nilai rata-rata 70,00 dan setelah lulus menyerahkan nilai ujian nasional dengan nilai rata-rata ditentukan kemudian. Bagi pelamar yang berusia 16 tahun sampai kurang dari 17 tahun, nilai rata-rata ujian nasional minimal 75,00 dan memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai ujian nasional mata pelajaran bahasa Inggris minimal 75,00 serta melampirkan skor TOEFL minimal 500. Ketentuan ujian nasional perbaikan khusus yang mengikuti UN perbaikan, yaitu lulusan SMA atau sederajat tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat mendaftar dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan. Bagi pelamar yang pernah mengulang di kelas 12, baik sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda, tidak dapat mengikuti seleksi. Bagi pelamar yang berusia 16 tahun sampai kurang dari 17 tahun, nilai rata-rata ujian nasional minimal 75 dan memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai ujian nasional mata pelajaran bahasa Inggris minimal 75,00 serta melampirkan skor TOEFL. 4. Bagi pelamar lulusan dari pendidikan diniah formal atau PDF dan satuan pendidikan muadalah atau SPM pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata ujian standar nasional atau ujian akhir muadalah dengan minimal nilai akhir rata-rata 70,00. 5. Minimal berusia 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada pembukaan pendidikan. 6. Minimal memiliki tinggi badan 165 cm untuk pria dan 163 cm untuk wanita.
dengan berat badan ideal. 7. Belum pernah menikah, hamil, melahirkan, memiliki anak biologis atau anak kandung, dan sanggup tidak menikah atau hamil selama pendidikan. 8. Tidak pernah memakai tato dan tindik ataupun memiliki bekas tato dan tindik kecuali adat atau agama. 9. Bagi calon taruna atau taruni yang pernah gagal atau TMS dalam proses seleksi karena tindak pidana berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, tidak diperbolehkan mendaftar kembali. 10. Bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan kesehatan oleh Panpus atau Panda. 11. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. 12. Tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. 13. Melampirkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali tentang kesiapan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian dan siap ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. 14. Membuat surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani calon peserta bahwa tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menjanjikan atau membuat janji serta memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun untuk membantu atau menolong kelulusan calon peserta dalam proses seleksi. 15. Membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa calon peserta tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta surat pernyataan bermaterai tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, susila, dan norma hukum. 17. Bagi pelamar yang lulusan dari luar negeri, wajib menyertakan surat pengesahan dari Dikdasmen Kemdikbud. 18. Berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan KTP dan KK. Apabila melakukan duplikasi atau pemalsuan, maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 19. Bagi calon peserta yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas 12 dapat mendaftar di Polda asal sesuai dengan alamat KTP atau KK, atau dapat mendaftar di Polda Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi SMA Taruna Nusantara dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan pada Polda asal yang sesuai dengan alamat KTP atau KK. Selama 10 tahun setelah diangkat menjadi perwira Polri, siap menjalani ikatan dinas pertama. 20. Mendapat atau memperoleh persetujuan orang tua atau wali. 21. Tidak memiliki ikatan dinas dengan instansi lain. 22. Bagi calon taruna atau taruni yang lulus diwajibkan untuk melampirkan BPJS Kesehatan. 23. Melampirkan surat persetujuan atau rekomendasi dari pimpinan bagi yang sudah bekerja dan siap diberhentikan secara hormat apabila lulus seleksi. Biaya pendidikan polisi. Seluruh biaya seleksi masuk Akpol gratis. Polri juga menjamin bahwa semua proses seleksi dilakukan dengan humanis, bersih, dan transparan. Untuk biaya kuliah Akpol setelah diterima sebagai taruna atau taruni juga gratis. Hal ini dikarenakan Akpol merupakan sekolah ikatan dinas pemerintah, sehingga seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Jenjang pendidikan polisi. 1. Pendidikan tamtama kepolisian. Durasi pendidikannya adalah 5 bulan dengan output lulusannya berpangkat Bayangkara 2 atau Barada. Selama pendidikan tamtama kepolisian, akan diajarkan fungsi teknis kepolisian lalu lintas, intelijen, research, dan binmas. 2. Pendidikan bintara kepolisian, durasi pendidikannya selama 7 bulan, dan pangkat yang didapat oleh lulusannya adalah Brigadir 2 atau Bribda. 3. Pendidikan taruna kepolisian diselenggarakan di Akademi Polisi. Berdurasi 4 tahun. Lulusannya nanti akan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kepolisian atau SIK, serta menyandang pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Jenjang karir polisi. Seorang barada perlu menjalani karir selama 5 tahun agar bisa naik pangkat menjadi Bayangkara 1 atau Baratu.
Setelah dari Baratu, perlu juga menjalani karir selama 5 tahun lagi agar menjadi Bayangkara Kepala atau Baraka. Setelah 5 tahun berdinas menjadi Baraka, seseorang bisa diangkat menjadi Ajun Brigadir Polisi 2 atau Abribda. Seorang Abribda mesti menjalankan tugasnya setidaknya selama 5 tahun sebelum akhirnya bisa diangkat menjadi Tamtama tinggi dengan pangkat Ajun Brigadir Polisi 1 atau Abribtu. Sementara, Abribtu harus melalui waktu setidaknya 4 tahun sebelum menyandang pangkat tertinggi dalam golongan Tamtama, yaitu Ajun Brigadir Polisi atau Abripol. Lalu untuk perwira pertama, seorang Ibda perlu menjalani karir selama 4 tahun agar bisa naik pangkat menjadi Inspektur Polisi 1 atau Ibtu. Setelah dari itu, perlu juga menjalani karir selama 4 tahun lagi agar menjadi Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Agar bisa naik pangkat menjadi Kompol, seorang AKP harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Masa dinas dalam pangkat selama 5 tahun. 2. Masa dinas perwira selama 13 tahun. 3. Memiliki S2 kedinasan atau S3 non-kedinasan atau STK atau SPIMA atau spesialis atau pimpinan tingkat 3. 2. Perwira menengah. Seorang kompol agar bisa naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi harus memenuhi syarat. 1. Masa dinas dalam pangkat selama 4 tahun. 2. Masa dinas perwira selama 17 tahun. 3. Memiliki pendidikan SESPIMEN, S3 kedinasan atau S2 yang disetarakan subspesialis atau pimpinan tingkat 2. Seorang AKBP agar bisa naik pangkat menjadi Komisaris Besar Polisi atau Kombespol harus memenuhi syarat 1. Masa dinas dalam pangkat selama 4 tahun. 2. Masa dinas perwira selama 21 tahun. 3. Memiliki pendidikan SESPIMEN atau S2 kedinasan yang disetarakan atau subspesialis atau pimpinan tingkat 2. Seorang Kombespol agar bisa naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjenpol harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Masa dinas dalam pangkat selama 4 tahun. 2. Masa dinas perwira selama 25 tahun. 3. Memiliki pendidikan Lemhanas atau Pimti atau Sesko TNI atau pimpinan tingkat 1 atau S3 kedinasan yang disetarakan. 3. Perwira tinggi. Seorang Brigjenpol agar bisa naik pangkat menjadi Irjenpol harus memenuhi syarat 1. Telah menduduki jabatan struktural eselon 1B. Lalu seorang Irjenpol agar bisa naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi atau Komjenpol harus memenuhi syarat telah menduduki jabatan struktural eselon 1A atau eselon 1B. Lalu seorang Komjenpol agar bisa naik pangkat menjadi Jenderal Polisi harus memenuhi syarat telah menduduki jabatan struktural sebagai Kapolri. Tugas pokok polisi. Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, membina masyarakat untuk mengingatkan partisipasi kesadaran hukum serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Yang keenam, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Yang ketujuh, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Yang kesembilan, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ke-10, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang. Yang ke-11, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Wewenang polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan pekerjaan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran
dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam meningkat kewenangan administratif kepolisian. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Memberikan bantuan, pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Kegiatan instansi lainnya serta kegiatan masyarakat. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang. Yang satu, memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Yang kedua, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang ketiga, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Yang keempat, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Yang kelima, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam lainnya. Yang keenam, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Yang ketujuh, memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Yang kedelapan, melakukan kerjasama kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Yang kesembilan, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Yang ke-10, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional. Hak-hak anggota Polri. 1. Mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi kesehatan promotif, kesehatan preventif, kesehatan kuratif, dan kesehatan rehabilitatif, di mana pelayanan kesehatan diatur dengan peraturan Kapolri. 2. Mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan keamanan. Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas, baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan. 3. Mendapatkan jatah cuti. Setiap anggota Polri berhak memperoleh cuti. Cuti yang dimaksud meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti istimewa, cuti ibadah keagamaan, cuti hamil atau melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti karena alasan penting. Bagi anggota Polri yang bertugas di luar Polri, berlaku ketentuan cuti di instansi atau lembaga yang bersangkutan bertugas. 4. Mendapatkan Kapor Polri. Dalam rangka menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri berhak memperoleh Kapor Polri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tugasnya. Kapor Polri yang dimaksud terdiri dari Kapor Pembinaan, yaitu 1. Kapor Pokok, 2. Kapor Fungsi, dan 3. Perlengkapan Satuan Lapangan. Kapor Operasi terdiri dari 1. Kapor Operasi Dalam Negeri dan Kapor Operasi Luar Negeri. Lalu Kapor Pendidikan Luar Negeri diantaranya musim panas dan musim dingin. Lalu Kapor Kunjungan Luar Negeri, Kapor Pendidikan Pertama yang terdiri dari 1. Pendidikan Pertama Akademi Kepolisian, 2. Pendidikan Pertama Perwira Polisi Sumber Sarjana, dan 3. Pendidikan Pertama Bintara. Lalu Kapor Pendidikan Pengembangan yaitu 1. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Perguruan Tinggi Kepolisian, Sekolah Lanjutan Inspektur, dan Sekolah Lanjutan Brigadir. 5. Mendapatkan tanda kehormatan. Tanda kehormatan diberikan dengan keputusan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis tanda kehormatan yang diberikan berupa bintang, Satya Lencana, dan Samkarya Nugraha. 6. Mendapatkan perumahan dinas atau asrama atau mes. Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas, anggota Polri dapat memperoleh perumahan dinas atau asrama atau mes. Bagi anggota Polri yang belum memperoleh perumahan dinas atau asrama atau mes,
dapat diberikan kompensasi sewa rumah sesuai kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden. 7. Mendapatkan transportasi atau angkutan dinas. Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas, anggota Polri dapat memperoleh fasilitas transportasi atau angkutan dinas. Bagi anggota Polri yang belum memperoleh fasilitas transportasi atau angkutan dinas, dapat diberikan uang transportasi dalam kota sesuai kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden. 8. Mendapatkan kesempatan menjalani MPP. Anggota Polri yang akan memasuki usia pensiun maksimum diberi kesempatan menjalani MPP paling lama 1 tahun. 9. Mendapatkan hak pensiun. Anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat berhak atas A. Hak pensiun diberikan apabila 1. Mempunyai masa kerja dalam Dinas Polri paling singkat 20 tahun 2. Tidak mampu lagi bekerja baik dalam Dinas Polri maupun di luar Dinas Polri karena cacat berat jasmani dan atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau pada saat dinas. B. Hak tunjangan bersifat pensiun bagi anggota Polri diberikan apabila 1. Mempunyai masa kerja dalam Dinas Polri maupun di luar Dinas Polri paling singkat 15 tahun dan paling lama 19 tahun. 2. Tidak mampu lagi bekerja baik dalam Dinas Polri maupun di luar Dinas Polri karena cacat berat jasmani dan atau rohani yang disebabkan tidak dalam atau oleh karena dinas. C. Hak tunjangan bagi anggota Polri yang mempunyai masa kerja dalam Dinas Polri paling singkat 5 tahun dan paling lama 14 tahun diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan masa dinas yang telah dijalaninya. D. Golongan dan tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B ditetapkan oleh Badan Penguji Kesehatan Personil Polisi atau Badan Penguji Kesehatan Personil Polri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri. Lalu, untuk anggota Polri yang gugur, tewas, atau meninggal dunia biasa, hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Polri, kepada ahli warisnya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Mendapatkan pemakaman dinas dan uang duka. Anggota Polri atau purnawirawan Polri yang meninggal dunia dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Polisi Kemuliaan, Taman Makam Polisi Kehormatan. Ahli waris dari anggota Polri yang gugur, tewas, atau meninggal dunia biasa berhak memperoleh uang duka. 11. Mendapatkan pembinaan rohani, mental, dan tradisi. Setiap anggota Polri berhak atas pembinaan rohani, mental, dan tradisi. Pembinaan rohani, mental, dan tradisi sebagaimana dimaksud meliputi 3 pokok ajaran, yaitu keimanan atau keagamaan, moral atau etika, dan sosial atau kemasyarakatan. Ketentuan mengenai pembinaan rohani, mental, dan tradisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri. Kewajiban polisi. Setiap anggota Polri memiliki kewajiban, yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan, memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membangun kerjasama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas. Kode etik polisi.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian diantaranya 1. Pada pasal 3 terdapat prinsip-prinsip KEPP atau Kode Etik Profesi Polri meliputi kepatutan, yaitu standar dan atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama. Aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KEPP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta. 2. Pasal 4 terdapat ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. 3. Kewajiban yang ada pada ruang lingkup KEPP ialah A. Pasal 6 pada etika kenegaraan atau kewajiban. Setiap anggota Polri wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan. Bersikap netral dalam kehidupan politik. B. Pasal 7 pada etika kelembagaan kewajiban. 1. Setiap anggota Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kemampuan profesionalisme kepolisian. Menjaga perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karir, dan penegakan KEPP. Mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas. Menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan.
mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas. Mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankum atau atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. 2. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib menunjukkan kepemimpinannya melayani atau servant leadership, keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah atau solutif, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan atau quality assurance. Menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan sesuai tingkat kewenangannya. Segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. 3. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib melaporkan kepada atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah. 4. Sesama anggota Polri wajib saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja, melaporkan setiap pelanggaran KPP atau disiplin, atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang. Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati, saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. 5. Pejabat Polri yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C, wajib memberikan perlindungan. Pasal 8 pada etika kelembagaan kewajiban. Setiap anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Pasal 9. Pada etika kelembagaan kewajiban, setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik, pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyidikan perkara pidana dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik. C. Pasal 10. Pada etika kemasyarakatan kewajiban, setiap anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian baik sedang bertugas maupun di luar tugas. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. D. Pasal 11 pada etika kepribadian kewajiban. Setiap anggota Polri wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus atau ikhlas dan benar,
sebagai wujud nyata amal ibadahnya. 4. Larangan yang ada pada ruang lingkup KPP ialah A. Pasal 12 pada etika kenegaraan larangan. Setiap anggota Polri dilarang terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintahan yang sah, menjadi anggota atau pengurus partai politik, menggunakan hak pemilih dan dipilih, melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. B. Pasal 13 pada etika kelembagaan larangan. 1. Setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan atau gratifikasi. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain. Menghindar dan atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik, atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 3. Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang melawan atau menentang atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan, menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. 4. Setiap anggota Polri dilarang saling menista dan atau menghina, meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas, melakukan tindakan yang diskriminatif, melakukan permufakatan pelanggaran KPP atau disiplin atau tindak pidana, berlaku kasar dan tidak patut. Pasal 14 pada etika kenegaraan atau larangan. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyelidik pembantu, dan penyelidik dilarang A. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka. C. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. D. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan. E. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan. F. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. G. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan atau melaksanakan kewajibannya. H. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan. I. Menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana. J. Melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani. L. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik.
kecuali ditentukan di lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. M. Menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. C. Pasal 15 pada etika kemasyarakatan atau larangan. Setiap anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyebarluaskan berita bohong dan atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian, membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Pasal 16 Etika Kepribadian atau Larangan. Setiap anggota Polri dilarang menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah, mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya, menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, atasan dan atau sesama anggota Polri, menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Pasal 17 terdapat menegakkan KPP. Di antaranya, 1. Penegakan KPP dilaksanakan oleh Propam Polri, Bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP atau Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, Pengemban Fungsi Hukum Polri, SDM Polri, Propam Polri Bidang Rehabilitasi Personel. 2. Penegakan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP atau Komisi Kode Etik Polri, sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan, rehabilitasi personel. 3. Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri Bidang Pertanggungjawaban Profesi. Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. 5. Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar, suami atau istri, anak, orang tua atau pendamping. 6. Setelah memperoleh keputusan dari atasan Ankum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri. 7. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dan huruf F dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel. 8. Tata cara penegakan KPP sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan Kapolri. Pasal 18 pada penegakan KPP. 1. Dalam penegakan KPP, terduga pelanggar dapat didampingi anggota Polri yang ditunjuk oleh terduga pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sidang KKEP, dan sidang Komisi Banding. 2. Dalam hal terduga pelanggar, tidak menunjuk anggota Polri sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping. 3. Untuk kepentingan pembelaan, terduga pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan.
6. Pasal 19 terdapat sidang KKEP dan sidang komisi banding, yaitu 1. Sidang KKEP dilakukan terhadap pelanggaran A. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini. B. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. C. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. 2. Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terduga pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 kali tidak hadir. 3. Sidang komisi banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh pelanggar atau suami atau istri, anak atau orang tua pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh sidang KKEP kepada komisi banding melalui atasan Ankum. 7. Sanksi pelanggaran KEPP. Pasal 20. 1. Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar. 2. Terduga pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP. Pasal 21. 1. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. C. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan. D. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. E. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. F. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. G. PTDH sebagai anggota Polri. 2. Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi. 3. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi A. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. B. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri kepada calon anggota Polri. C. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang negara dan atau pemerintah Republik Indonesia. D. Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau KEPP. E. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. F. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang atau secara salah sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian. 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas. 3. Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin. G. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya. H.
menjadi anggota dan atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan atau ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu. I. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri. 4. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini. Pasal 22. 1. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap A. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. B. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf E, huruf G, huruf H, dan huruf I. 2. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf A sampai dengan huruf D dan huruf F diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 23. 1. Dalam hal terjadi perdamaian atau deading antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaian atau delik culpa dan atau delik aduan dengan korban atau pelapor atau pengadu yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum. 2. Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan. Pasal 24. 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 huruf A diputuskan dan disampaikan kepada pelanggar di hadapan sidang KKEP. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf B disampaikan pelanggar di hadapan sidang KKEP dan atau melalui surat. 3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf C dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri, bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel Polri, fungsi Propam Polri, bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol dengan biaya dari Satker penyelenggara. 4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf D, huruf E, dan huruf F dilaksanakan oleh pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari atasan Ankum. 5. Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf G diajukan kepada atasan Ankum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari atasan Ankum. Pasal 25. 1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam sidang KKEP. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang. 3. Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G berhak mengajukan banding kepada komisi banding melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan sidang KKEP. Pasal 26. 1. Terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi keputusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari atasan Ankum sebelum pelaksanaan sidang KKEP. 2. Pertimbangan tertentu dari atasan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada terduga pelanggar. A. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 tahun. B. Memiliki prestasi kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran. C. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 27.
1. Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau sidang KKP berdasarkan pertimbangan atasan angkum dari terperiksa atau terduga pelanggar, serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum. 2. Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin, tidak dapat dikenakan sidang KKP, atau yang telah diputus dalam sidang KKP tidak dapat dikenakan sidang disiplin. Pasal 28. 1. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 bersifat kumulatif dan atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan sidang KKP. 2. Penjatuhan sanksi KPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan atau perdata. Penjatuhan sanksi KPP gugur karena A. Pelanggar meninggal dunia, B. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri. 4. Penjatuhan sanksi KPP terhadap pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan sidang KKP. 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggar A. Benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian, B. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, C. Patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, D. Layak berdasarkan keadaan yang memaksa, E. Menghormati hak asasi manusia. Pasal 29. 1. Dalam hal sidang KKP tidak menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran KPP, terduga pelanggar diputus bebas. 2. Terduga pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya. Pasal 30. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua penanganan pelanggaran KPP yang sedang dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan dalam proses sidang KPP diselesaikan menggunakan ketentuan yang lama sampai memperoleh keputusan tetap. Gaji polisi. Berikut besaran gaji polisi berdasarkan golongan dari pangkat tamtama hingga perwira tinggi. 1. Golongan 1 tamtama. Bayangkara 2 atau Barada 1.643.500 hingga 2.538.100. Bayangkara 1 atau Baratu 1.694.900 hingga 2.699.400. Bayangkara Kepala atau Baraka 1.747.900 hingga 2.699.400. Ajun Brigadir Polisi 2 atau Abribda 1.802.600 hingga 2.783.900. Ajun Brigadir Polisi 1 atau Abribtu 1.858.900 hingga 2.870.900. Ajun Brigadir Polisi atau Abripol 1.917.100 hingga 2.960.700. 2. Golongan 2 atau Bintara. Brigadir Polisi 2 atau Bribda 2.103.700 hingga 3.457.100. Brigadir Polisi 1 Brib atau Bribtu 2.169.500 hingga 3.565.200. Brigadir 2.237.400 hingga 3.676.700. Brigadir Polisi Kepala atau Bribka 2.307.400 hingga 3.791.700. Ajun Inspektur 2 atau Aibda 2.379.500 hingga 3.910.300. Ajun Inspektur 1 atau Aibtu 2.454.000 hingga 4.332.600. 3. Golongan 3 Perwira Pertama atau Pama. Inspektur Polisi 2 atau Ibda
2.735.300 hingga 4.425.200. Inspektur Polisi 1 atau IPTU 2.820.800 hingga 4.635.600. Ajun Komisaris Polisi atau AKP 2.909.100 hingga 4.780.600. 4. Golongan 4 atau perwira menengah dan perwira tinggi. A. Perwira menengah atau Pamen. Komisaris Polisi atau Kompol 3.100.000 hingga 4.930.100. Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP 3.093.900 hingga 5.084.300. Komisaris Besar atau Kombes 3.190.700 hingga 5.243.400. B. Perwira Tinggi atau Pati. Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen 3.290.500 hingga 5.407.400. Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen 3.290.500 hingga 5.576.500. Komisaris Jenderal Polisi atau Komjen 5.079.300 hingga 5.930.800. Jenderal Polisi 5.238.200 hingga 5.930.800. Jaminan keselamatan bagi polisi. 1. Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan promotif, yaitu jaminan dalam peningkatan kesehatan. Jaminan kesehatan preventif, yaitu jaminan dalam pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Jaminan kesehatan kuratif, yaitu jaminan dalam penanganan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Jaminan kesehatan rehabilitatif, yaitu jaminan dalam melakukan pemulihan atau penyembuhan bagi polisi yang menjadi korban dalam menjalankan tugasnya agar dapat kembali normal atau mendekati normal. 2. Jaminan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Jaminan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penyerangan terhadap polisi yang sedang menjalankan tugasnya. Fasilitas polisi. 1. Fasilitas tempat tinggal. Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas, anggota Polri dapat memperoleh perumahan dinas atau asrama atau mes. Bagi anggota Polri yang belum memperoleh perumahan dinas atau asrama atau mes, dapat diberikan kompensasi sewa rumah sesuai kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden. 2. Fasilitas transportasi atau angkutan dinas. Untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas, anggota Polri dapat memperoleh fasilitas transportasi atau angkutan dinas. Bagi Polri yang belum memperoleh fasilitas transportasi atau angkutan dinas, dapat diberikan uang transportasi dalam kota sesuai kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden. Ruang lingkup polisi. 1. Intel polisi. Intel polisi adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam 4 kegiatan, diantaranya 1. Melakukan deteksi perkembangannya di bidang ideologi politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan untuk dapat memadai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen. Selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtipmas.
2. Penyelenggaraan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil, dan bahan keterangan serta kegiatan badan atau kesatuan terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya. 3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri. 4. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Implek Sosbud Hankam sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan pasif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtipmas. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam 3 bentuk yang berlaku juga secara universal, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan objek atau aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Menurut Kunarto, penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi. Pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan. Penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai, dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Berdasarkan Pusdik Intelkam tahun 2008, penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau bahan keterangan, dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian, sehingga hasilnya berguna atau diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. 2. Kriminolog. Kriminolog adalah ahli yang mempelajari dan mengevaluasi sifat dari beberapa jenis kejahatan serta para penjahat yang melakukannya. Mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam menyelesaikan kejahatan atau menghukum pelanggar, namun pekerjaan mereka terletak di antara sosiologi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kriminolog mempelajari perilaku manusia atau penjahat untuk menentukan pola perilaku dan mereka yang menyimpang dari norma. Dengan analisis mereka dapat mengatakan apa yang menyebabkannya, jika ada tanda-tanda peringatan, dan di mana kejahatan selanjutnya mungkin terjadi. Tugas utama seorang kriminolog adalah mempelajari setiap aspek kejahatan, adegan kejahatan fisik, penyebab sosiologi, dan psikologi kriminal, dengan maksud untuk menyelesaikan dan mencegahnya terjadi lagi. Dengan demikian, pekerjaan kriminolog melibatkan banyak penelitian. Mereka mengumpulkan statistik kejahatan berdasarkan demografi dan lokasi. Dia juga bekerja pada kebijakan yang akan membantu mengurangi kejahatan di kota atau kota, serta memastikan perlakuan yang adil terhadap penjahat. Selain itu, kriminolog juga melakukan tugas pekerjaan berikut: melakukan survei, kumpulkan data statistik, menulis makalah dan artikel penelitian, mempelajari perilaku kriminal, dan tentukan strategi untuk mengurangi kejahatan. Ketiga, ahli forensik. Forensik adalah pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang nantinya akan disajikan di persidangan. Ahli forensik disebut juga patologi.
Ahli patologi adalah orang yang memiliki wewenang atas para petugas penyelidik di tempat kejadian perkara. Tetapi kalau petugas penyelidik bertugas memotret dan mengumpulkan bukti di sekitar korban, sedangkan ahli pantologi lebih berkonsentrasi pada jenazahnya. Jadi ahli pantologi itu secara khusus memusatkan perhatiannya pada posisi korban, bekas luka yang terlihat, dan lain-lain. Dan nantinya penyelidikan dilanjutkan saat korban dibawa ke kamar mayat untuk pemeriksaan penyuluh atau yang dikenal dengan post-mortem. Ketika memeriksa jenazah korban, seorang patologi akan membedakan sebab kematian dari korban menjadi 5, yaitu alamiah, kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri, atau tidak jelas. Jadi langkah pertamanya adalah melihat permukaan tubuh dan mencatat ciri-ciri fisik dari tubuh yang tidak biasa. Setelah permukaan sudah diteliti semua, langkah selanjutnya tubuh korban dibuka menggunakan alat operasi dan organ-organ tubuhnya dikeluarkan sehingga dapat lebih diteliti menggunakan mikroskop. Selain itu, cairan tubuh dan jaringan tubuh juga akan diambil dan diuji dengan kimia. Lalu setelah semua itu diteliti, nanti akan ditemukannya bukti-bukti yang nantinya dapat memasukkan korban ke antara 5 kategori tersebut. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.